Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Siva Sultana Hernisa dari Program Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan membahas tentang pengembangan manusia dalam perspektif Pancasila dan ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang ada di Asia Tenggara memiliki berbagai tantangan berat dalam mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Hantaman perkembangan zaman terus membentur tanpa henti. Indonesia membutuhkan pemuda-pemudi yang cerdas dan cinta negara ini secara utuh. Arti dari utuh di sini adalah menyangkut seluruh elemen yang ada di dalam bangsa ini, baik itu sumber daya alam, keragaman suku bangsa, ras, dan agama. Ketika generasi muda bangsa ini telah mencintai negara ini secara utuh, maka pembangunan bangsa ini akan terus berlanjut dengan tetap memprioritaskan kepentingan bangsa tanpa mempedulikan kepentingan golongan. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus disertai dengan pertumbuhan nasionalisme pada setiap individu. Pembangunan sumber daya manusia unggul harus diikuti serta dengan penanaman dasar Pancasila kepada generasi bangsa sejak dini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemahaman akan sila pertama akan mampu membangun sumber daya manusia yang bermoral dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pemahaman akan sila pertama akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas secara spiritual, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab akan membentuk sumber daya manusia yang peduli akan sesama. Individu yang terbentuk akan menyadari betapa pentingnya untuk saling menghargai satu sama lain. Setiap personal akan berkompetensi dengan sehat untuk kemajuan bangsa tanpa melihat perbedaan. Setiap manusia berhak untuk mendapat apresiasi tanpa melihat perbedaan, karena setiap manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saling menghargai sesama akan menumbuhkan rasa saling menghormati. Dan jika pun terjadi kompetisi, maka yang timbul adalah persaingan yang sehat tanpa saling menjegal satu sama lain. Sila ketiga, tentu menjadi hal yang penting. Persatuan Indonesia memiliki makna yang cukup luas dalam arti menghargai bangsa Indonesia dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri, menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri. Generasi penerus setiap individu harus mampu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sumber daya manusia yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi akan menyadari bahwa segala potensi yang dimilikinya harus digunakan untuk memajukan NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat, mampu membentuk karakter individu yang mampu mengambil keputusan dengan memandang kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan itu sebuah modal dasar dalam membentuk organisasi nirlaba yang maju. Setiap individu akan bekerja maksimal ketika mampu mendengar masukan dari berbagai pihak, sehingga tidak terfokus kepada kepentingan pribadinya saja dan kepentingan bersama berdasarkan musyawarah. Sila kelima, keadilan bagi rakyat Indonesia. Sila kelima, menekankan untuk setiap individu dapat bersifat adil terhadap sesama. Dengan menjadi adil, kita dituntut untuk dapat menghormati hak dan kewajiban setiap manusia. Mewujudkan keadilan sosial bukan hanya tugas dari pemerintah, pemimpin politik sebuah negara. Seorang pemimpin yang adil harus ada di dalam setiap aspek kehidupan, baik itu organisasi tempat bekerja. Sumber daya manusia yang berkualitas pasti akan berlaku adil, tidak hanya kepada sesama saja, tetapi kepada dirinya sendiri yang diwujudkan dengan kinerja yang maksimal dengan segala potensi yang dimilikinya.
Saya Nada Syifa Sultanah Harunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.